dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikianlah yang dapat kami sampaikan mau'izah hasanah pada saat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita sekalian, memberikan umur panjang, sehat walafiat, sehingga kita dapat menambah amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya untuk bekal kita hidup di alam akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dengan segala hormatnya saya minta Habib Ahmad bin Muhammad Al-Haddad untuk menyampaikan sedikit nasihat kepada kita. Dengan segala hormatnya, silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad aflahal muttaqun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa gutil arwah wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin yang berbahagia, beginilah keadaan seorang ahlillah, seorang ahlil khair, seperti yang akan kita haulkan beliau, yaitu Al-Habib Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Mungkin kita datang tanpa undangan dari negeri seberang, dari jauh, tertarik hatinya untuk datang kemari dari magnetnya kebaikan Al-Habib Al-Wali Al-Qutub Nuh bin Muhammad Al-Habsyi. Hadirin, yakinkanlah bahwa orang-orang yang bergaul dengan orang yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Al-Quran, maksud saya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang datang, ya, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kewajiban, Anda harus terima tanpa ada penawaran lagi. Adapun hal-hal yang sunnah, itu sampai titik terakhir kemampuan kita. Tapi yang wajib tidak bisa ditawar. Khamar haram, haram. Riba haram, haram. Zina haram, haram. Ini tidak bisa ditawar-tawar lagi. Demikian pula dengan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, kita harus tinggalkan. Al-Habib Nuh adalah orang yang mengambil ini ayat, mengamalkan ini ayat. Beliau mengambil apa-apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang terbaik, termulia. Kalau kita akan membuat satu umpamanya, bukan perbandingan ya, siapa yang nomor satu? Tidak ada binisbah Rasulullah SAW orang yang nomor satu. Allah, kemudian makhluknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Alhamdulillah, kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sendiri yang mengatakan, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhar." Aku adalah penghulu anak Adam, yang tidak ada kebanggaan melebihi kebanggaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saudara tahu, beliau orang yang terbaik, orang yang termulia, orang yang teragung, paling cakep dan paling semua ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau juga sayyidul mutawadhi'in. Orang yang paling tawadhu di muka bumi ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, beliau yang membawa agama,
dengan izin Allah. Tapi juga beliau yang orang pertama yang mengamalkan apabila beliau memerintahkan. Hadirin, Nabi tidak pernah memerintahkan sesuatu kecuali beliau orang yang pertama melaksanakannya. Al-Imam Sahibul Burdah mengatakan, Nabiyyun al-amirun nahi fala ahadun abarra fi gaulila minhu wala na'ami. Kalau Nabi melarang, beliau orang yang paling jauh dari larangan yang beliau larang itu tadi. Kalau Nabi memerintah, maka tidak ada orang yang begitu cepat melaksanakan perbuatan baik itu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, pintu kebaikan, pintu berbuat baik banyak. Salah satu saja dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Wa amruka bil ma'rufi wa nahyuka 'anil munkari laka sadaqah. Wa irsyaduka ar-rajula fi ardi dhalali laka sadaqah." Lihat saudara, pintu kebaikan. Tidak sulit. Tidak perlu pakai uang. Tidak pakai cek. Cukup saudara senyum. Tapi dengan catatan, senyum yang tidak membawa fitnah. Senyum kepada saudara kita. Kita lihat dengan muka yang cerah, kita bersenyum kepadanya. Bukan kepada perempuan jadi fitnah, kecuali yang mahram kita, yang halal dengan kita. Senyum kepadanya, itu sudah sedekah. Bayangkan kita di dekun umat Nabi Muhammad, betapa beruntungnya. Senyum saudara mendapatkan ganjaran sedekah. Bukankah saudara juga tahu, kalau kita akan tahu keutamaan ini perbuatan, kita ambil sebaliknya. Kalau kita menghadapi orang dengan muka yang tidak enak, dengan muka yang tidak menyenangkan, tentu akan merusak hati orang. Ini tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah hadirin, hanya dengan senyum. Tapi ingat, ada aturan mainnya. Senyum kepada siapa? Tentu kepada orang muslim yang laki-laki, atau barangkali saudara kita yang perempuan yang mahram dengan kita. Tapi jangan juga saudara senyum-senyum sendiri. Kalau anda senyum-senyum sendiri, tidak ada gunanya. Mengambil dari ini hadis salah, seperti orang gila layaknya. Kepada yang benar, kepada yang dianjurkan tadi. Kemudian amar ma'ruf nahi munkar. Tidak perlu jadi ulama. Bukankah Nabi mengatakan ballighu anni walau ayah? Kalau kita tahu satu masalah, ada saudara kita yang belum tahu, masalah apapun itu, kita mendapatkan dari guru, kita mendengarkan dari pengajian-pengajian, sampaikan. Satu masalah yang anda sampaikan, umpamanya anda berniat wudu, harus dengan benar, harus sesuai dengan ilmu fikih, sehingga wudu kita benar. Sampaikan, walaupun kelihatan tidak ada apa-apanya, tapi itu indallah besar dan buat anda ada ajar sedekah. Kemudian kalau ada orang yang tersesat, ini kalimat tersesat luas. Anggaplah tersesat jalan yang paling mudah. Dia bertanya, jangan dipersulit. Kita beritahu, ini orang tersesat jalan, kita beritahu kemana yang ia tuju kalau kita tahu. Paling tidak kita dekatkan kepada tempat yang ia tuju, itu pun sedekah. Ini perbuatan saudara-saudara mudah untuk dilaksanakan, ajaran daripada Nabi kita Muhammad SAW. Yang tinggal daripada kita adalah mengamalkannya. Jadi saudara, banyak perbuatan-perbuatan baik. Pintu untuk mencapai perbuatan itu mulut. Mulut ini kalau kita gunakan dengan baik, luar biasa. Hebat saudara, bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah bersabda, rahimallahu imra'an khala khairan faghanim aw sakata an syarr fasalim. Dari mulut dirahmat oleh Allah seseorang yang berkata benar, berkata bagus. Saudara, bagus belum tentu ngasih tahu orang, belum tahu merupakan keberuntungan untuk orang lain, tapi kata-katanya yang baik, bagus, enak didengar, ghanim, mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Semua perbuatan yang bagus Allah tuliskan kebaikan. Duduk baik, ganjaran. Bicara baik, ganjaran. Dagang baik, ganjaran. Saudara menagih baik, ganjaran. Semua kebaikan yang kita lakukan, walaupun barangkali itu mubah, ditulis kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita berkat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula mulut ini kalau kita tidak jaga, berbahaya. Lebih baik apa yang diucapkan oleh Nabi, tidak tahu, tidak faham, tidak kena, diam.
au sakata an syarr, ada perbuatan enggak baik, saudara enggak usah ikut campur, tidak usah